Kami tidak pakai gas sama sekali. Lihat sendiri, berubah sendiri. Keren bukan? Keren sekali. Oh, dan dia kembali. Nah, ini kembali ke titik awal ketika kami masuk pertama. Nice. Ini canggih, ini tidak dimiliki oleh kedua rivalnya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Pada bulan Maret lalu, BMW meluncurkan versi LCI dari BMW X3. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, kami selalu berkata bahwa BMW X3 memiliki kabin yang paling lapang, dan pastinya sebuah BMW memiliki rasa yang sangat sporty sekali dibandingkan dengan rival-rivalnya pastinya. Sehingga pastinya kami sangat berharap sekali ketika versi LCI dari BMW X3 bisa menghasilkan hal yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan yang pastinya bisa lebih menarik lagi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi apakah bisa? So ini dia. Nah, sebelumnya kami sudah mereview yang varian S-Drive 20i, yang mana itu varian base trimnya yang paling bawahnya, yang sudah first impressionnya ketika pertama kali meluncur. Nah, sekarang kami sudah mendapatkan unit test yang cukup panjang yang bisa kami tes secara lengkap BMW X3 terbaru ini. Dan varian yang kami dapatkan ini adalah yang varian tertingginya, yang varian X-Drive 30i. Dan seperti apa rasanya? Seperti apa perbedaan dan perubahannya? Apa saja perbedaan pada fiturnya? Langsung aja kami bahas. Ini dia, the new BMW X3 X-Drive 30i. Ya, seperti kami bilang bahwa BMW X3 pertama kali meluncur di bulan Maret lalu, yang varian LCI-nya ini. Perubahan yang diberikan memang membuat BMW X3 seperti bertambah lagi nafasnya, karena X3 sejatinya memang sudah cukup berumur. Dimana di saat rival-rivalnya di luar negeri sana sudah mulai facelift, ada yang berganti generasi, baru banget rilis ya. X3 yang memang baru banget agak paling belakangan berganti generasi, dia harus bertambah baru dan harus memberikan update supaya mobilnya tidak terlihat kuno dibandingkan dengan rival-rivalnya. Maka dari itu di bulan Maret BMW Indonesia membawa BMW X3 ini untuk mengejar hegemoni dari rival-rivalnya, yang mana di saat yang bersamaan rivalnya juga meluncurkan varian special editionnya, yang mana mengingatkan para konsumen bahwa ini loh varian akhirnya dan sebentar lagi udah akan ada generasi terbaru. Ya, GLC sudah diberikan Night Edition, yang mana perubahannya memang cukup minim dibandingkan dengan GLC biasa, tapi sudah menjadi tanda bahwa GLC sedang akan berubah generasi. Nah, maka dari itu X3 harus berubah dan harus bertambah fiturnya supaya bisa bersaing dengan rivalnya yang memang sejatinya dari dulu selalu mengalahkan BMW X3 soal angka penjualan. Tapi apakah varian ini bisa? Kita lihat apa saja perbedaan dibandingkan dengan yang pre-LCI yang pernah kami review. Seperti kami bilang tadi, kami sebelumnya sudah mereview atau detail soal yang varian S-Drive yang 20i. Nah, yang sekarang ini yang kami dapat adalah yang X-Drive 30i. Ini adalah varian top of the line dari BMW X3 yang di bawah X3M pastinya. Nah, dia yang X3, yang X-Drive 30i ini dia sudah mendapatkan body kit M Sport, yang mana membuatnya menjadi terasa sangat sporty sekali. Kita bisa lihat dari depan saja, secara body tampilannya ya, beda banget di bagian bawah sini, di bagian housingnya bawah sini. Dia tidak ada fog lamp, tapi dia di bagian housing buat bagian lower bumpernya ini cakep banget gitu, yang varian M Sport package-nya ini. Bagus gitu di bagian bawahnya, bumpernya tuh cakep banget, tajam banget ya, tajam-tajam sekali. Di tengah tetap ada sebuah chrome, tapi chrome-nya tuh dibuat silvernya kayak brush gitu, jadi bukan yang mentereng mengkilat banget, enggak. Jadi lebih bagus, dia mengkilatnya dibuat seakan-akan silver gitu, jadi lebih terasa lebih elegan. Jadi kalau dari depan sih menurut kami memang dia terasa jauh lebih sporty dibandingkan dengan yang varian
X-Drive 20i-nya itu yang mana membuatnya lebih terasa elegan. Kalau yang 20i-nya, kalau yang 30i-nya ini lebih sporty. Lampunya sudah BMW Laser Light, yang mana BMW Laser Light ini bisa memancarkan sejauh 500 meter ke depan, jadi terang banget gitu. Nah, jujur kami suka banget sama warnanya. Warna yang unit test kami ini mendapatkan warna Brooklyn Grey. Jadi cakep banget gitu. Dia warna abu-abu tapi ke arah ke biru-biruan. Jadi kayak celana anak SMA zaman sekarang ya. Anak SMA gitu yang bajunya kayak gini nih. Tapi bagus banget di mobil ini. Dan karena dia varian yang M Sport, dia tidak ada cladding-cladding hitam di bagian sini, dia full body, bagus. Jadi terasa mobil ini jauh lebih kekar dibandingkan dengan yang varian-varian lain atau rival-rivalnya yang mana masih suka pakai cladding-cladding di samping sini. Ini dia full bodinya semua sudah pakai full body, tidak ada plastik cladding lagi, bagus. Di depan sudah ada kamera 360 untuk bagian depan. Dan sekarang kalau kalian lihat bagian atas ini, dia juga sudah dilengkapi dengan sebuah kamera yang mana nanti akan kami jelaskan untuk BMW Intelligent Safety-nya. Jadi ini sudah lebih lengkap secara fitur safety dibandingkan dengan yang pre-LCI yang pernah kami review waktu itu. Lanjut pada bagian samping, kalau kalian perhatikan ya, memang dari sejak yang pre-LCI emang gerasi ini ya, kalau dibandingkan dengan X3 yang gerasi sebelumnya, dia seperti kayak memang makin besar gitu. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, kami rasa mobil ini kayak lebih besar kalau secara visual. Walaupun kalau secara dimensi memang mirip-mirip dibandingkan misalnya Audi Q5 dengan GLC, itu mirip-mirip, tapi tidak hanya dimensinya, nanti kami akan jelaskan juga pada bagian kabinnya. Terasa sekali mobil ini lebih lapang dibandingkan dengan rival-rivalnya itu. Bagus sekali. Di samping, seperti kami bilang tadi, dia sudah menggunakan body kit dari M Sport. Karena memang ini variannya M Sport ya. Jadi bagus gitu, semuanya tuh full body hingga bagian belakang. Dan di sini sudah ada kayak lubang angin, walaupun memang ini hanya aksen saja ya, tidak asli, tidak mengalirkan angin sama sekali. Sudah ada emblem M di sini. Dan untuk bannya dia bagus banget. Dia berbeda antara depan dan belakang karena memang mobil ini walaupun dia all wheel drive, dia masih rear wheel drive bias. Jadi harus dibedakan depan dan belakang untuk mendapatkan grip yang lebih baik. Di depan dia pakai 245/45 R20, di belakang 275/40 R20. Jadi sudah 20 inci dan velgnya bagus banget dari M. Jadi mirip banget sama variannya X3M-nya. Keren banget sih ini. Dari samping tuh 20 incinya tuh ngisi banget dari seluruh dimensi dari mobil ini. Jadi kami suka banget sama velgnya ini, bagus gitu. Dia warna abu-abu dengan warna hitam gitu ya, abu-abu hitam. Dan rem kaliper yang bagian depan sudah pakai kaliper dari M, jadi warna merah gitu, bagus banget. Merah itu racing. Di samping memang perubahan tidak terlalu banyak sih, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu terlihat dengan yang pre-LCI. Dia tetap mendapatkan keyless entry. Nih ya, kita kuncinya seperti ini. Dia sudah auto folding pastinya, dan kalau kita buka juga dia sudah auto retract. Dan dia juga sudah ada kamera 360 di bagian sininya. Sayangnya tapi untuk yang LCI ini sama seperti yang pre-LCI, dia belum mendapatkan BMW Smart Key-nya yang bisa kita ganti-ganti itu ya, seperti di kakaknya si X7, X5 sama si BMW seri 7 itu belum sampai turun ke bawah sini. Jadi dia masih kuncinya masih seperti ini saja. Walaupun untuk yang varian M Sport ini sudah ada logo M-nya itu yang warna merah, biru tua dan juga biru mudanya nih. Cakep spesial rasanya, walaupun bentuk kuncinya masih mirip-mirip dengan BMW lainnya. Di bagian belakang, lagi-lagi kami suka sekali sih. Tapi memang awalnya bagian lampunya ini pertama kali diluncurkan sama BMW Indonesia di bulan Maret itu, kami agak kayak terlalu stunning, terlalu beda sih. Jadi membuatnya kayak aduh terlalu butuh waktu. Dan jujur saja, akhirnya dari Maret sampai Juni ini, dan kami pegang mobil ini cukup lama, seminggu, akhirnya kami suka dengan lampu belakang ini. Bagus, dia futuristik banget, memang untuk future proof, karena memang sejatinya di saat misal X1 di luar negeri sana sudah dapat yang baru, X5 juga sudah gerasinya sudah lebih dulu ganti, X3 ini agak kebelakangan kan, agak telat untuk berganti generasi. Jadi BMW harus memutar otak gimana caranya supaya BMW X3 ini umurnya bisa lebih panjang dan tidak terlihatan tua dibandingkan dengan adik dan juga kakaknya. Jadi makanya dia diberikan desain yang sangat stunning seperti ini. Di varian M Sportnya ini dia tidak terlalu banyak ya aksen-aksen yang kromi-kromi gitu, bagus. Dia ada emblem X-Drive 30i di sini, segmen antena, spoiler, dan sebuah kamera di sini. Dan di bawahnya ada aksen untuk warna hitamnya gitu, kayak diffusernya tuh warna hitam
peona black, jadi bukan plastik-plastik cladding, jadi lebih bagus, lebih menarik, lebih stunning kalau secara desain. Knalpotnya di bawah sini asli ya, ada dual muffler kanan dan kiri, dan suaranya lumayan bagus banget kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jujur, ada rivalnya yang sudah mulai pakai knalpot palsu gitu ya, yang nggak bisa dicolok-colok gitu. Ini knalpotnya masih asli dan suaranya juga menghasilkan suara yang cukup baik, bagus. Bagasi, selain dia sudah support kick sensor, dia juga sudah power tailgate pastinya. Nah, secara bagasi kapasitas dia mirip-mirip sih dengan rival-rivalnya. Dia di 550 liter. Tapi jujur kalau menurut kami, karena dia square shape, dia bisa membuat kapasitas bagasinya sedikit lebih useful dibandingkan dengan rival-rivalnya. Walaupun secara kapasitas liternya dia mirip-mirip. Tapi yang kami sayangkan, seperti di pre-LCI, dia belum diberikan update untuk melipat bagasinya melalui satu tuas saja. Di saat rivalnya sudah ada yang bisa pakai tuas saja langsung terlipat bagasinya. Kita harus merogoh hingga ke sini ya untuk melipat baris keduanya ini. Aduh, lumayan jauh sih. Walaupun secara kapasitas sama, dia juga sama bagusnya, cukup besar. Lanjut pada bagian kabinnya, dibandingkan dengan yang varian S-Drive 20i yang pernah kami review sebelumnya, dia memang sedikit berbeda sekali pada bagian setirnya. Di bagian setirnya ini, karena dia varian M Sport, dia setirnya menggunakan setir yang berbeda. Dia mirip sekali dengan varian MM-nya BMW. Dia bagus ya, desain setirnya bagus. Ini ada tulisan logo M-nya di sini dan juga ada logo M-nya pada bagian speedometer. Speedometer semua sama dengan yang varian di bawahnya dan juga BMW sebelumnya, yang mana masih belum berubah. Dia hanya ada bisa menampilkan ya informasi yang tidak terlalu banyak, tidak bisa di-customize. Customize-nya hanya berdasarkan mode berkendara saja. Ketika sport warnanya merah dan putih, ketika comfort orange dan putih, dan ketika Eco Pro dia putih dan biru. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa diubah-ubah di sini. Kalau di rival-rivalnya kan bisa dirubah-rubah. Bagus. Tapi jujur, harus kami akui kalau build quality di antara rival-rivalnya seperti Audi Q5 dan juga GLC, BMW X3 ini adalah yang memiliki build quality dan juga fit finish yang paling baik di antara ketiganya. Jujur nih ya, bagian setirnya, digenggam tuh juga quality leathernya bagus. Ini bahan-bahan di bagian sini tuh solid, fit and finishnya bagus gitu ya. Bagus, sampai yang kita sentuh agak ke bawah sini aja juga masih soft touch dan solid banget gitu. Kalau kami jujur harus diakui kalau rival-rivalnya tuh mulai di bagian tengahnya lah, ada yang kriet-kriet gitu kan. Dia juga bagian setirnya ada yang kurang enak digenggam. BMW memang harus diakui lately di antara Audi dan juga Mercedes-Benz, sekarang BMW memiliki build quality yang lebih baik gitu. Dan yang lebih baik lagi dibanding rivalnya adalah space di kabinnya. Entah kenapa mobil ini walaupun memiliki dimensi yang mirip-mirip dengan rival-rivalnya, tapi karena memang agak sedikit lebih tinggi dibanding rival-rivalnya, dia mampu memanfaatkan ruang di kabinnya yang sangat lapang sekali. Kami pernah mengetes legroom baris keduanya dan juga bersama dengan rekan kami yang cukup tinggi ya, tingginya 182 cm si Gopas. Di baris keduanya dengan posisi kami, dia masih bisa duduk dengan aman sekali. Jadi sangat enak sekali. Sedangkan dengan rivalnya, ada yang masuk ke Indonesia belum dilengkapi dengan panoramic sunroof, juga dia memiliki legroom yang lebih terbatas dibanding mobil ini. Dan ada yang punya panoramic sunroof pun juga memiliki legroom lebih terbatas dibanding mobil ini. Ini rasanya lapang sekali ketika duduk di bagian belakang. Jadi tidak terasa claustrophobic. Jadi cukup nikmat untuk diduduki di depan dan juga di bagian belakang. Untuk varian X-Drive 30i, dia sudah diberikan Harman Kardon speaker dan suaranya enak banget. Apalagi sudah didukung dengan sistem entertainment yang sekarang super duper besar, 12,3 inch, yang mana sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Jadi bagus banget. Dia juga sekarang sudah bisa menampilkan intelligent safety-nya dari BMW. Kita bisa atur-atur ya, konfigur individualnya, untuk front collision warning-nya, lane departure warning-nya, lane change warning-nya. Semua ada di depan sini, cukup lengkap. Dan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita atur dari mobil ini, cukup lengkap sekali. Dia juga sudah dilengkapi dengan semuanya rotary wheel di sini. Tapi sayang memang untuk bagian head unitnya, dia walaupun sudah ada pengaturan ambient light, tapi pengaturan ambient lightnya ini cukup terbatas ya. Dia cuma ada 11 saja. Jadi kalah telak dibandingkan dengan rival-rivalnya yang di Audi ada 30, di Mercedes-Benz bisa sampai 64 warna.
pengaturan kursi secara elektrik, dan sudah ada 2 memory seat di sini. Dan tapinya sayang sekali, entah ini karena chip shortage atau apa ya, tapi dia masih belum dilengkapi dengan wireless charging. Sayang sekali di sini tidak ada wireless charging, dan juga untuk pengaturan kursinya meskipun sudah elektrik, dia belum ada pengaturan lumbar support. Sayang sekali. Ini soalnya kadang menurut kami ini masih agak terlalu kemajuan. Kalau bisa dibuat lebih mundur sedikit, kita bisa lebih enak. Kalau kami jujur, kalau pakai lumbar support, pakai yang paling belakang. Jadi kalau ini rasanya masih agak sedikit mendorong punggung kami gitu. Nggak apa-apa, tapi itu preferable. Di tengah sini sudah ada tempat glove box yang cukup besar, dan ada sebuah USB-C socket, USB-A di depan. Sisanya sih nothing much, semuanya masih sama. Untuk bagian mesin, berbeda dengan yang varian S-Drive 20i yang sudah kami review hanya di 184 horsepower dan 320 Nm, mobil ini memiliki tenaga yang lebih besar. Karena dia varian lebih tinggi, dia 30i, dia menggunakan mesin yang 2000 cc twin power turbo dengan tenaga 252 horsepower dan torsinya 350 Nm. Dan tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya karena sudah all-wheel drive X-Drive melalui sistem percepatan 8 percepatan. Nah, mobil ini sejatinya masih menggunakan mesin yang cukup lama, mobil mesin yang agak lama ya. Karena mesin-mesin terbarunya dari yang varian 30i itu ada di varian 330i yang mana sudah bisa menghasilkan tenaga 258 horsepower dan torsinya bisa di 370 Nm. Jadi ini sedikit masih lebih di bawahnya, masih di 252 horsepower dan 350 Nm saja. Tapi itu tidak saja, itu tetap besar, apalagi mengingat mobil ini X-Drive, dan tambah lagi BMW paling bisa menggabungkan antara transmisi dan juga mesinnya sehingga bisa menghasilkan akselerasi yang paling optimal. Tapi seperti apa performanya? Langsung aja kita coba. Kembali berkendara bersama BMW X3 LCI ini. Bisa kami bilang bahwa memang sejatinya ya perubahan pada mesin sangatlah minim. Dan juga varian yang kami sudah review juga waktu itu yang varian 30i juga. Jadi memang sama persis dengan yang kami review sekarang. Tidak ada peningkatan misalnya jadi 35i atau yang 40i, enggak. Dia tetap 30i dengan mesinnya masih sama juga, belum yang menggunakan mesin yang baru. Jujur, untuk rasa mengemudi, posisi mengemudinya dia enak banget. Kita bisa atur sesuai sampai ke bawah sekali seperti ini ya. Kami sangat suka sekali posisi mengemudi sampai sebawah ini, tapi dengan visibilitas yang layaknya SUV. Dia kacanya besar-besar, dia tetap pandangan tetap tinggi ke atas, kita bisa tetap melihat ujung dari kap mesin kita masih bagus, ke belakang juga kacanya besar dan juga masih ada terpilar tuh ya di belakang, jadi kita masih bisa melihat dengan sangat baik gitu ya secara visibilitas. Jadi kalau secara visibilitas dan posisi mengemudi dia cukup bagus. Tapi ada satu catatan, seperti yang kami bilang tadi, dia belum ada pengaturan lumbar support yang kami sebenarnya lebih suka kalau bisa diatur lumbar supportnya agak ke belakang. Dan yang sedikit mengganggu ketika di model year tahun 2022 ke atas, 2021 ke atas sih, memang kan sudah diwajibkan untuk ada upper di bawah sini. Nah, penempatan uppernya di BMW X3-nya ini menurut kami agak sedikit mengganggu. Jadi kayak di bawahnya sini kayak ada mengganjel di kaki gitu ya. Ini agak mengganggu sih, jujur. Diletakkan di bawah posisi driver, dan ini agak mengganggu kaki kami, kena betis kami sini. Jadi ya, mau kami tinggikan pun tetap kena, mau direndah pun tetap kena. Jadi memang sangat mengganggu. Padahal dia sebenarnya enak banget posisi mengemudinya, udah sangat pas. Tapi lokasi uppernya ini aja sangat mengganggu sih. Mungkin harusnya BMW meletakkan di sebelah kiri gitu ya, jangan di sebelah kanan kayak gitu harusnya. Nah, bagaimana soal bantingan suspensinya? Bantingan suspensinya masih sama. Jujur, kami menemukan bahwa BMW X3 ini, walaupun bukan yang paling nyaman ya di kelasnya, masih ada yang dari Jepang tuh lebih aman kalau untuk yang SUV premium. Tapi kalau dibandingkan dengan GLC, kami rasa ini yang paling nyaman bantingan suspensinya. Surprisingly, apakah karena memang mungkin mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive damper, jadi ketika di mode Eco Pro dan juga mode Comfort, suspensi itu meredam, nah nih, speed bumps dengan sangat baik. Kami merasakan bahwa peredaman suspensinya juga sangat baik sekali, enak gitu ya, menghadapi speed bumps, menghadapi potholes, ini enak mobil ini. Tapi ada traits yang memang sayang sekali tidak bisa dihilangkan dari kenyamanan suspensinya. Dibandingkan dengan GLC dan juga Audi Q5 juga, mobil ini adalah yang paling limbu. Mungkin karena secara dimensi, seperti kami bilang di awal tadi,
dia dimensinya lebih tinggi dibandingkan dengan rivalnya, sehingga menghasilkan ruang kabin yang lebih lega. Tapi untuk soal handling sih bagus. Handlingnya dia sharp banget ya, ketika kita berbelok juga tajam handlingnya, setirnya ngikut, feedback dari setirnya juga ngikut. Tapi mobil ini ketika di mode Sport Plus sekalipun, Sport atau Sport Plus sekalipun, dia masih terasa limbungnya. Jadi ketika belok gitu ya, dia masih ada, masih wobbly gitu mobilnya ya. Padahal dia udah dibikin sedikit lebih keras ketika di mode Sport atau di mode Sports Plus. Sayang sekali sih, seharusnya bisa ditingkatkan di bagian itu. Ini kami gini-gini aja nih ya di mode Sports Plus. Nih, masih ngayun-ngayun mobil ya, sayang sekali ya. Kerasa banget badannya. Padahal juga pada bagian kap mesinnya di depan kelihatan diberikan tambahan strut bar gitu supaya menjaga rigiditas dari mobilnya, tapi tetap dia sedikit lebih limbung dibanding rivalnya. Nah, sekarang kita rasakan rasanya duduk di belakang sini sambil disetir ya. Oke, jujur mobil ini memiliki legroom yang lapang ya. Dia besar, cukup besar. Ini tinggi kami 175 cm. Walaupun kami duduk di sisi yang belakangnya penumpang kiri, tapi ini sudah disamakan dengan posisi mengemudi kami. Kami masih mendapatkan sekitar 10 jari legroom, aman sekali. Headroom, wow, jauh. Dan di belakang sini, selain karena ada panoramic sunroof, tapi memang karena di headroomnya juga tinggi, mobilnya mengotak, rasanya jauh lebih spacious dibandingkan dengan rival-rivalnya. Yang menambah lagi kesan spacious dibandingkan dengan rivalnya adalah mobil ini posisi duduknya tidak seperti layaknya SUV pada normalnya, yang mana biasanya di depan dan di belakang ini theatrical. Biasanya yang di belakang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang depannya. Kalau di belakang sini sama, dia kayak sejajar gitu ya, rasanya seperti duduk di sedan. Jadi bisa mendapatkan headroom yang juga lebih baik dan juga legroom yang bisa lebih lapang lagi. Dan juga by default mobil ini somehow dia lebih lean untuk kursi baris keduanya ini. Jadi tidak terlalu tegak, lebih bersandar gitu ya. Jadi sudah enak sekali baik belakang sini. Namun memang kalau untuk urusan bantingan suspensi dan speed bumps, ya dia memang bukan yang paling empuk ya. Paling empuk di kelasnya ya pastinya mencari yang brand premium asal Jepang ya. Dia lebih baik secara bantingan suspensi. Eropa memang selalu mengedepankan biar handlingnya tetap baik. Tapi yang uniknya, walaupun dia bukan yang paling empuk-empuk amat, tapi kalau dibandingkan dengan rivalnya sih udah cukup bagus ya. Tapi dia memiliki body roll yang cukup terasa hingga ke bagian belakang sini. Jadi ketika berbelok, misal berbelok cukup tajam, ketika di belakang sini ya, yang nyetir jalanannya agak berbelok gitu, cukup terasa di bagian belakang sini. Jadi rasanya tuh kayak ya agak sedikit rombang-ambing, tapi nggak apa-apa, masih lebih nyaman jika dibandingkan misalnya dengan Audi Q5 gitu ya, masih lebih enak. Bagi yang menunjang kenyamanan di belakang sini, dia juga sudah diberikan armrest yang cukup besar dan sudah ada 2 cup holder di sini, enak. Dan dia juga sudah tri-zone climate control untuk yang varian xDrive 30i, jadi kita bisa atur sendiri climate control di belakang sini, bisa atur temperaturnya, bagus. Sudah ada 2 USB socket di belakang sini, di bawah sini ada USB-C socket. Dan dia juga sudah diberikan sunshade di belakang sini sehingga bisa meningkatkan privacy. Dan juga kalau misalnya matahari lagi panas-panasnya ya, kayak Jakarta kan lagi sering panas nih, kita bisa taruh di belakang sini, jadi lebih terasa nyamannya di belakang sini, enak. Ambient light juga hingga ke belakang sini, walaupun tadi kami sebutkan di depan ya hanya ada 11 saja. Di 11 pun kombinasi warna, ada yang kombinasi warna, sebenarnya sejatinya paling cuma hanya 5 yang betul-betul bisa diganti warnanya. Tapi yang bikin spesial di sini terasanya tuh kayak kursi tuh memeluk kita dengan baik dan build quality-nya tuh terasa solid gitu kalau dibandingkan dengan rivalnya, harus kami akui. Dan juga yang merasa spesial lagi di bagian dari door trimnya, di bagian depannya, baik di bagian belakang maupun yang bagian depan, dia tuh kayak ada logo X gitu, bagus banget. Makanya kami juga selalu mengapresiasi X series dari BMW, selalu sweet spot semuanya, mulai dari X1, X3, X2 aja kami suka, X4, X5, X6, S7 tidak pernah ada yang gagal menurut kami. Semuanya bagus, dan termasuk X3 LCI ini juga sangat bagus sekali. Namun yang membaik di sini adalah soal efisiensinya. Tambah lagi varian ini selain sudah memiliki Eco Pro, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur idling start stop. Jadi ketika kita misalnya berhenti di kemacetan seperti ini ya, kita berhenti, dia akan segera mematikan mesinnya. Dan mematikannya itu cukup halus rasanya, tidak kasar seperti kayak mobil Jepang ya.
bisa meningkatkan efisiensi dari mobil ini. Padahal dibandingkan dengan rivalnya yang masih hanya rear wheel drive saja, mobil ini sudah menggunakan xDrive. Dan dibandingkan dengan rivalnya sudah menggunakan AWD juga yang pakai Quattro, mobil ini masih memiliki efisiensi yang lebih baik karena sudah punya fitur idling start stop itu. Di dalam kota kami mendapatkan figur yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya yang pre-LCI. Kami bisa mendapatkan 11,8 km per liter. Untuk throttle luar kotanya ya tidak jauh berbeda, hanya di 14,5 km per liter. Jadi ya masih sama persis. Tapi ketika kita pakai di jalan tol seperti ini, kita langsung bisa merasakan fitur safety atau fitur intelligent safety dari BMW yang terbaru yang sudah ada di BMW X3 ini. Meskipun memang belum dilengkapi dengan adaptive cruise control, dia masih hanya cruise control biasa, tapi dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, forward collision mitigation, yang mana memang bisa membantu kita, misalnya forward collision mitigation, kalau kita misalnya ngerem mendadak, dia langsung menampilkan notification di kini kita dan membantu kita untuk mengerem mobil ini supaya tidak terjadi kecelakaan, dan sudah bisa memiliki blind spot monitoring yang mana bisa memantau ketika misalnya kita berbelok di belakang kita sudah ada mobil, di spionnya sudah berkedip warna kuning gitu ya, bagus. Dan sudah memiliki lane keeping assist. Jadi misalnya kita berbelok kiri atau berpindah jalur di jalan tol seperti ini tidak pakai sen gitu ya, dia akan mengkoreksi setir kita nih. Dia bisa interface setir ya. Nih, belok sendiri. Keren ya? Keren banget sih ini. Tapi kalau pakai sen kita bisa belok dengan mudah. Gitu, bagus. Jadi dia sudah memiliki fitur safety yang cukup lumayan baik. Selain intelligent safety-nya itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang cukup menarik, yaitu park assist dan juga reversing assistant. Dan memang juga sudah memiliki kamera 360 yang sangat canggih sekali, yang sudah punya 3D view. Jadi mana kita rubah-rubah begini ya, dia bisa bergerak ya, bisa kita rubah. Keren nih. Kamera 360-nya juga bagus sekali. Jadi benar-benar bisa kita pinch kayak gini tuh, dia bisa berubah. Dan yang paling menarik menurut kami, kalau park assist tuh banyak lah brand lain udah mulai pada pakai kayak gini ya, sistem parkir seperti ini. Kalau mobil ini dia sudah punya reversing assistant, yang mana misalnya kita masuk ke sebuah gang seperti ini, kami contohkan. Kami masuk sebuah gang ya, ceritanya ini sebuah gang. Nah, ternyata salah jalan, mau muter balik kita bingung. Kita lupa memutar balik, ribet caranya. Nah, mudah aja. Nah, kita aktifin reversing assistant dan langsung dia mundur dengan sendirinya. Kita lihat setir ya, membelok dengan sendirinya. Lihat. Menarik. Kembali seperti semula. Lihat, kami tidak pakai gas sama sekali. Lihat sendiri, berubah sendiri. Keren bukan? Keren sekali. Dan dia kembali. Nah, ini kembali ke titik awal ketika kami masuk pertama. Nice. Ini canggih. Ini tidak dimiliki oleh kedua rivalnya. Jadi, oke, kita coba akselerasinya sekarang. Walaupun secara mesin dia tidak ada perubahan ya, tapi apakah di model LCI ini diberikan sedikit adjustment terhadap settingan mesinnya? Kita coba aja. Oke, kita matiin traction control, masukin ke mode sport plus, ada sport plus ya. Nice. Oke, injak gas dan rem dan tarikannya xDrive. Iya. Udah 100. Luar biasa. Memang sistem all-wheel drive dari BMW yang dinamakan dengan xDrive membantu sekali untuk berakselerasi dengan mobil ini. Figur 100 dari mobil ini anehnya malah sedikit lebih lambat dibandingkan pengetesan kami sebelumnya. Di garasi pre-LCI kami mampu mendapatkan 6,4 detik. Sekarang kami hanya bisa mendapatkan 6,51 detik. Ya, beda tipis, mungkin karena sekarang sudah disematkan fitur safety yang lebih lengkap dan juga layar entertainment yang lebih besar, membuat sedikit tambahan berat. Ditambah lagi memang mobilnya tidak ada perubahan pada sisi mesinnya. Jadi wajar jadinya membuat mobil ini sedikit lebih berat dan menghasilkan akselerasi yang sedikit lebih buruk dibanding pre-LCI. Tapi nggak apa-apa, safety kan lebih lengkap. Ya, bisa disimpulkan bahwa versi LCI dari BMW X3 ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh BMW X3 karena mengingat
rivalnya si GLC 200 selalu menguasai jumlah penjualan di Indonesia. Dan di saat rivalnya si GLC 200 itu sudah mulai memasuki fase akhir dari generasinya dan bakal keluar tuh versi terbarunya di luar negeri sudah ada ya. Dan sekarang di versi di Indonesianya sudah cukup berumur. Nah, ini saat yang sangat tepat untuk BMW X3 untuk meraup pasar yang dimiliki oleh GLC 200. Mengingat GLC 200 tidak memiliki versi yang lebih tinggi, yaitu GLC 300. Karena GLC 300 hanya di varian yang coupe saja. Yang varian standarnya dia hanya varian 200 saja. Sedangkan X3 dia bisa sampai yang varian X-Drive 30i. Jadi lebih berperforma, lebih lengkap fiturnya, dan juga kelegaan kabin yang lebih bagus dibandingkan dengan rivalnya. Secara desain lebih menarik untuk dilihat, lebih bagus, lebih fresh, dan lebih future proof dibandingkan dengan kedua rivalnya itu. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi kalian bisa membeli BMW X3 LCI ini melalui website kami. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.